Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Oracle Channel tutorial Trana Software dan Hardware. Semoga menjadi solusi untuk pertanyaan kalian, sahabat. Materi tutorial di video kali ini kita masih menggunakan software Minitab, tapi tujuan kita kali ini adalah kita akan menentukan koefisien pada atau nilai-nilai persamaan regresi linear sederhana ya. Jika pada pertemuan yang lalu atau minggu yang lalu kita belajar tentang korelasi sederhana present product moment, kali ini adalah menggunakan regresi linear sederhana. Apa sih sebenarnya penggunaan dari regresi linear sederhana ini? Kegunaan dari rumus statistik regresi linear sederhana adalah untuk memprediksi atau meramalkan variabel yang menjadi kriterium apabila koefisien atau nilai prediktornya diketahui. Jadi kita ingin meramalkan atau memprediksi ke kondisi yang akan datang berdasarkan kondisi data hari ini dan masa lalu. Persamaan umumnya kita tahu bahwa regresi linear sederhana itu adalah Y sama dengan A tambah BX. Di sini diberikan contoh, misalnya diberikan data hasil penelitian pengaruh sikap belajar X terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa Y suatu sekolah menengah sebagai berikut. Jadi yang disebut variabel prediktornya adalah sikap belajar X, kemudian kriteriumnya adalah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Tetapi dalam Minitab variabel kriterium itu juga disebut sebagai variabel respon. Diberikan data untuk 8 responden, data sikap belajar seperti ini, kemudian data pemecahan masalah matematisnya seperti ini. Kemudian dalam penelitian ini n nya 8 ya, n nya 8, kemudian penelitian ini adalah alfanya 0,05. Sementara untuk rumus umum regresi linear sederhananya adalah Y sama dengan A tambah BX. Nah, berdasarkan data ini kita akan menentukan bagaimana sih persamaan regresi linear sederhana yang terbentuk berdasarkan rumus umumnya ini. Kemudian kita akan mencari nilai A dan nilai B, sehingga nanti ketika sudah dicari nilai A dan B, maka akan terbentuk persamaan regresi linear sederhana. Ini jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika persamaan regresinya sudah terbentuk, periksalah apakah persamaan regresi tersebut dapat digunakan untuk melakukan prediksi atau peramalan. Syaratnya persamaan yang terbentuk itu bisa untuk prediksi atau peramalan jika persamaan regresi itu signifikan. Nanti kita uji signifikansi dari persamaan yang terbentuk. Nah, kita langsung saja bagaimana menghitung atau membantu perhitungan Minitab ini. Di dalam Minitab ini untuk menentukan regresi linear sederhananya, kita buka terlebih dahulu software Minitabnya, kemudian kita maximize untuk worksheetnya. Oke, kita copy paste saja data dari penelitian kita. Seleksi, copy, kemudian pastikan di bawah C1. Oke, kita simpan terlebih dahulu Minitab. Di sini saya tulis regresi linear sederhana ya, karena terdiri dari satu variabel prediktor dan satu variabel respon atau kriteriumnya. Klik save. Cancel ya. Kita ulangi kembali regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana. Oke, kita klik save. Selanjutnya untuk keperluan menentukan persamaan regresinya, ini mudah saja. Kita klik di bagian start, lalu pilih regresi, kemudian pilih regresi lagi. Nah, di sini ada dua kolom.
yang pertama kolom respon dan yang kedua kolom prediktor. Kita isi dulu kolom respon, klik kolom respon, kemudian sebagai variabel responnya adalah pemecahan masalah matematis. Nah, kita klik, kita select. Selanjutnya kita masukkan untuk prediktornya, sikap belajar. Kita klik. Kalau udah masuk masing-masing ini jangan salah untuk memposisikan mana sebagai variabel prediktornya, mana sebagai variabel respon atau kriteriumnya. Selanjutnya kita klik bagian graph untuk menampilkan plotnya. Nah, untuk yang residual for plot ini biarkan saja reguler. Setelah itu untuk residual plot, apakah kita pilih satu persatu individual plotnya atau 4 plot ini ke dalam satu. Nah, kita umpamanya kalau mau satu-satu silakan di checklist ini, tapi untuk kesempatan kali ini saya buat dalam satu saja ya, isinya 4 tabel ini. Oke. Selanjutnya klik oke. Nah, selanjutnya kita klik bagian option. Di bagian ini kita perlu mendisplay saja tentang variansi dan derivation dan predicted R-square. Ini nilai yang barangkali untuk penelitian ke depan dibutuhkan. Kita checklist saja. Selanjutnya klik OK. Jika sudah, yang lainnya biarkan saja. Klik OK. Dengan begitu kita akan memperoleh hasil dari analisis Minitab ini. Pertama yang ditampilkan adalah plot yang 4 tadi ya, yang kita buat dalam satu file, yaitu yang pertama normal probability plot. Ini tentang normalitasnya, kalau kita cek hasilnya adalah normal. Kemudian versus fit, lalu histogramnya dan versus ordernya. Ini hasil dari deskripsi dari data X dengan Y nya. Selanjutnya kita cek hasil dari regresinya. Nah, kalian perhatikan di sini. Kita tahu bahwa rumus umum untuk regresi linear sederhana adalah X sama dengan A tambah BX. A ini adalah bilangan konstan, sementara B adalah koefisien variabel X nya. Dari hasil output Minitab kita tahu bahwa nilai konstanta A nya adalah 21,000 ya, nggak ada artinya 0, di belakang. Kemudian sikap belajar X nya adalah 11,5. Nah, A nya adalah 21 dan B nya 11,5, sehingga akan terbentuk persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan 21 ditambah 11,5 X. Nah, kita adopsi dari bentuk umumnya itu, karena A nya tadi adalah 21, maka persamaan yang terbentuk adalah Y sama dengan 21 ditambah koefisien B nya 11,5 X. Ya, inilah persamaan regresi linear yang terbentuk ya. Inilah persamaan regresi linear yang terbentuk. Ini pertanyaan pertama. Tentukan persamaan regresi linear sederhananya. Sudah terbentuk. Y sama dengan 21 tambah 11,5 X. Dari mana 21 nya? Kita ambil dari konstanta 21. Kemudian B nya kita ambil dari sikap belajar X nya 11,5, sehingga akan terbentuk Y sama dengan 21 ditambah 11,5 X ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apakah periksa apakah persamaan yang ini dapat digunakan untuk melakukan prediksi atau peramalannya. Nah, untuk tujuan itu ini saya jelaskan. Untuk melihat signifikansi dari persamaan regresi yang terbentuk tadi, lihat di bagian nilai F-nya. Ada dua cara ya, F dan p-value-nya. Pertama kita ambil untuk nilai F-nya. Dari output Minitab kita ketahui bahwa nilai F-nya adalah 23,34. Jadi F-nya, F hitung masuk di sini adalah 23,34. Untuk tujuan menguji signifikansinya, setelah diketahui F hitungnya atau F dari perhitungan kita 23,34,
kita harus mencari nilai F tabelnya ya, nilai F tabelnya. Untuk menentukan nilai F tabel kita perlu namanya DK pembilang dan DK penyebut. Di dalam output Minitab juga sudah disebutkan di sini ada DK pembilangnya 1, DF degree of freedomnya, kemudian residual errornya ada 6. Dengan menggunakan alpha 0,05, kemudian DK 1 nya adalah 1, DK pembilangnya 1 ya, DK penyebutnya 6, maka kalian cari nilai di tabel F. Setelah diketahui nilai di tabel F ini, gunakan kriteria ini untuk menentukan kesimpulan. Apabila nilai F-nya lebih kecil dari F tabel, maka persamaan regresinya tidak dapat digunakan untuk melakukan prediksi. Tetapi apabila nilai F-nya ini lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan F tabel, maka persamaan regresinya dapat digunakan untuk melakukan prediksi. Atau dengan cara kedua, yaitu kita membandingkan nilai p-value-nya, nilai p-value-nya itu di sebelah nilai F ya. Di sini ada 0,003. Jika nilai p-value-nya lebih kecil dari alpha yang kita gunakan dalam penelitian 0,05, maka persamaan regresi dapat digunakan melakukan prediksi. Dari hasil analisis tadi ternyata p-value-nya lebih kecil dari 0,05 atau 0,003 lebih kecil dari 0,05. Artinya apa? Dapat kita simpulkan bahwa persamaan yang terbentuk tadi Y sama dengan 21 tambah 11,5X dapat digunakan untuk melakukan peramalan atau prediksi. Inilah gunanya dari regresi linear sederhana. Kalian bisa mengembangkan lagi untuk regresi linear ganda ya, dengan 2 variabel prediktor atau lebih. Oke, ini sekilas tentang regresi linear sederhana. Jadi kalian harus memperdalam tentang pemahaman tentang regresi itu sendiri ya, seperti apa bentuknya, kemudian untuk apa gunanya, lalu apa syarat-syarat penggunaan dari regresi ini. Setelah itu untuk hasil perhitungan kita bisa menggunakan Minitab ini. Oke sahabat sekalian, demikian saja materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan membantu kalian untuk pemahaman regresi linear ganda berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf jika kesalahan saya. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.